Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi untuk kita mempelajari agribisnis tanaman pangan dan palawija kelas 12 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita tidak lagi membahas tentang tanaman pangan, tapi kita akan fokus untuk membahas tentang tanaman palawija. Masih sama seperti pertemuan yang sebelumnya tentang kompetensi dasar 31 dan 41-nya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalau kemarin pembelajaran kita terkait tanaman pangan, hari ini kita akan belajar tentang tanaman palawija. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik dapat memahami ruang lingkup budidaya tanaman palawija, menerapkan ruang lingkup budidaya tanaman palawija, menggambarkan karakteristik tanaman palawija, menentukan persyaratan tumbuh tanaman palawija, menyimpulkan persyaratan tumbuh tanaman palawija secara teliti dan bertanggung jawab. Tujuan selanjutnya adalah melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik dapat membuat laporan tentang ruang lingkup dan karakteristik tanaman palawija dengan baik dan benar. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang tanaman palawija, terlebih dahulu kita harus memahami apa sebenarnya makna dari palawija. Palawija ini diadopsi dari bahasa Sanskerta, yaitu paladwija, yang mempunyai arti tanaman kedua, yaitu tanaman yang memberikan hasil kedua setelah panen padi. Untuk ruang lingkup budidaya tanaman palawija masih sama seperti ruang lingkup tanaman pangan, yaitu mulai dari pengolahan lahan, persiapan benih dan penanaman, kemudian ada pemupukan, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, kemudian panen dan pasca panen. Semua kegiatan ini masih sama dengan kegiatan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang terkait dengan tanaman pangan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Jadi teknik budidaya tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan. Teknik budidaya yang digunakan sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya. Kegiatan mulai dari pengolahan lahan, kemudian pemupukan, pemeliharaan, dan sebagainya itu untuk kita ambil manfaatnya ketika panen nantinya. Karakteristik tanaman palawija. Mengapa tanaman palawija ini penting? Tanaman palawija ini merupakan salah satu komponen untuk melakukan rotasi tanaman. Artinya ada pergiliran budidaya tanaman. Kita menggilirkan. Artinya setelah menanam padi, padinya dipanen, baru kita menanam tanaman palawija. Kemudian tanaman palawija ini dapat menghemat air di musim kering. Palawija merupakan sumber penghidupan di dataran tinggi di mana padi tidak dapat tumbuh. Kemudian dengan adanya dilakukan rotasi tanaman palawija, itu dapat memutuskan siklus hidup hama. Selain keuntungannya, budidaya tanaman palawija ini juga memiliki kendala, yaitu palawija merupakan tanaman yang cukup rentan terhadap serangan hama sehingga lebih banyak membutuhkan pestisida. Kita tahu bahwa ketika pestisida banyak digunakan juga ini akan berefek pada kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, palawija juga rentan dengan serangan hama besar seperti babi hutan. Jenis-jenis tanaman palawija. Tanaman yang dapat dikategorikan sebagai palawija biasanya adalah tanaman semusim atau tanaman yang hanya dapat dipanen sekali saja. Umumnya, tanaman ini adalah jenis tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi tanah kering setelah masa panen padi. Tanaman yang termasuk kategori palawija umumnya adalah tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian. Namun, beberapa sumber mengatakan jika tanaman yang memiliki buah yang menempel ke tanah seperti labu, semangka, mentimun juga tergolong dalam kategori tanaman palawija. Namun di Indonesia, jenis tersebut lebih umum dikenal tanaman hortikultura. Sekarang kita lihat beberapa jenis tanaman palawija. Yang pertama adalah kentang. Kentang bisa tumbuh baik pada suhu relatif dingin dan akan tumbuh baik pada dataran tinggi.
Kemudian, kentang memiliki banyak manfaat dan kandungan untuk kesehatan. Kentang juga digunakan untuk berbagai olahan makanan dan merupakan sumber karbohidrat utama yang baik bagi penderita penyakit gula. Yang kedua adalah ubi. Ubi memiliki rasa manis dan nikmat, sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan karena mengandung likopen dan beta-karotin. Dan selanjutnya, tanaman ubi ini cocok ditanam di musim hujan. Yang ketiga adalah kedelai. Kedelai termasuk dalam keluarga polong-polongan, dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai jenis makanan dan industri. Memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh dan baik dikonsumsi oleh penderita jantung. Maksud dimanfaatkan untuk bahan baku berbagai jenis makanan itu termasuk susu kedelai. Kita sering mengkonsumsi susu kedelai, kemudian juga tempe, tahu. Nah, itu merupakan makanan yang bahan bakunya itu berasal dari kedelai. Selanjutnya adalah kacang panjang. Kacang panjang biasanya menjadi olahan makanan yang sering disajikan oleh masyarakat. Kacang panjang ini juga harganya murah, kemudian mudah ditemukan, juga rasanya sangat enak sekali. Dan selanjutnya, kacang panjang memiliki kandungan yang cukup baik untuk kesehatan. Yang kelima adalah wortel. Wortel mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan, baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata. Selanjutnya, wortel baik dikonsumsi untuk kecantikan. Wortel biasa tumbuh di dataran tinggi dengan suhu yang dingin. Wortel cocok ditanam di tempat yang subur dengan kandungan unsur hara yang cukup. Selanjutnya, kita lihat persyaratan tumbuh tanaman palawija. Untuk persyaratan tumbuh ini sama dengan persyaratan tumbuh tanaman pangan yang sudah kita dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait tanaman pangan. Untuk pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman itu dibagi dua, yaitu lingkungan dan genetik. Dari lingkungan itu ada biotik dan abiotik. Yang biotik ada tumbuhan lain, ada hama, penyakit, dan manusia. Kalau abiotik itu ada tanah dan iklim. Setelah kita mempelajari beberapa jenis tanaman palawija serta persyaratan tumbuh dari tanaman palawija, peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari buku ataupun dari internet, dan kemudian identifikasikan jenis-jenis tanaman palawija mengikuti format tabel yang telah disiapkan di bawah ini. Yaitu ada di kolom pertama ada nomor, kemudian jenis tanaman palawija, bahasa Latin, dan ciri-ciri fisiknya. Selanjutnya, kumpulkan informasi dan diskusikan tentang persyaratan tumbuh tanaman palawija seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Ada nomor dari jenis tanamannya sampai lama penyinaran untuk setiap jenis tanaman palawija. Pada tahap akhir, setelah selesai mengerjakan lembar kerja, peserta didik membuat laporan tentang ruang lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman palawija dengan baik dan benar. Kemudian dipresentasikan di antara siswa, disimpulkan dan dicatat sebagai bahan pembelajaran di waktu praktik lapangan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.